Assalamualaikum semuanya, jumpa kembali di acara Waalaikumsalam. podcast JMSI hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu, bukan kedatangan sebenarnya, kita undang langsung ya. Ya, Beliau ini adalah kedatangan juga nggak apa-apa. beliau adalah tenaga ahli Gubernur bidang kemasyarakatan antar lembaga dan hak asasi manusia. Kita ingin mengorek seberapa jauh sih pengalaman beliau berada di belakang Pak Gubernur ya. Karena saya tahu sebelum kebijakan-kebijakan itu lahir, beliaulah yang pertama kali membahas ya, bagaimana. Makanya kali ini kita akan bicara soal pengalaman beliau dan sedikit tentang KPN, ya kan? Oke, assalamualaikum Pak Rida. Materinya berat-berat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya senang diundang di sini. Kita terima kasih sekali Bapak hadir di sini kan. Ya. Kita tahu juga Bapak sangat sibuk sekali dan kita sih kepingin mendengar cerita. Oke, Ya kan? siap. Mungkin ada hal-hal yang menarik selama Bapak Banyak yang menjadi menarik sebenarnya. tenaga ahli. Silakan Pak. Jadi begini, saya ini diminta oleh Pak Gubernur menjadi tenaga ahli. Ya. Jadi dulu itu sebelum Pak Gubernur mengangkat tenaga ahli, ya, ada wacana kita untuk membentuk apa namanya itu kayak DKI itu Oh iya, tim apa tim gitu, tim percepatan, ya P2 apa gitu. waktu zamannya Anies Baswedan. Baswedan ya gitu. Terus Pak Gubernur terus tiba itu konsep sudah jadi, tapi saya nggak tahu ada masalah apa karena waktu itu kan kita belum ada di sana, walaupun kita memberikan masukan untuk dibentuk, tiba-tiba nggak jadi. Terus yang kedua, Pak Gubernur itu ada keinginan untuk buat staf khusus saja, sangat terbatas beberapa orang saja itu yang betul-betul memang secara khusus memberikan masukan kepada gubernur terkait dengan aspek pembangunan, politik, ekonomi dan seterusnya. Tapi juga tidak jadi gitu. Tiba-tiba keluarlah SK tenaga ahli gubernur karena sesuai nomenklatur. Jadi begitulah. Nah, saya ini diminta untuk membantu di bidang awalnya bidang kemasyarakatan antar lembaga dan hak asasi manusia. Ya. Nah, belakangan setelah 1 tahun lebih, apalagi setelah ada KPN ya, kemudian tugas saya diperlebar menjadi pangan dan sumber daya alam. Ya. Jadi sudah gado-gado lah. Merambat sedikit ke investasi termasuk, ya. Ya sedikit, tapi saya tidak terlalu banyak lagi untuk ikut ini di investasi karena sudah ada teman-teman ada OPD dan tapi saya lebih banyak, lebih khusus itu mengenai konflik. Jadi Pak Gubernur itu kalau konflik selalu Rida Saleh, konflik penyelesaian konflik. Ya, di antaranya seperti yang sudah kita lihat, ada PT ANA, ada macam-macam konflik yang kita dan yang paling ini adalah tambang Kasimbar ya, sampai ada orang meninggal itu membuat kami trauma sekali. Ya. Jadi begitu. Kalau kita bicara soal fungsi dan tugas TA tenaga ahli itu memang sebenarnya sih keinginan gubernur ya menempatkan tenaga ahli itu untuk mengawal isu-isu strategis yang berada di lingkaran gubernur dan yang melekat di OPD. Jadi kami itu bisa memberikan advisor kepada OPD-OPD tetapi dengan batasan-batasan ya di mana tenaga ahli itu bukan decision maker ya. Decision maker itu adalah OPD. Jadi kita hanya advisor lah seperti itu, memberikan masukan kalau ada itu. Dan yang kedua memberikan informasi-informasi strategis dan krusial yang misalnya penting segera direspon oleh OPD tentu melalui Pak Gubernur. Jadi kalau kita lihat jalur dari fungsi ya secara birokratis lah dalam tanda kutip ya. Jadi kami itu harus ke gubernur dulu baru ke OPD. ya, nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung. Jadi ke gubernur dulu baru kita bicara sama OPD. Jadi setelah gubernur bilang udah ini baru kita kasih masukan. Gitu. Tapi kadang-kadang juga OPD yang ini biasanya langsung tanya gimana gitu. Kami juga komunikasi sama gubernur, tapi sebatas diskusi aja seperti itu. Saya kira begitu yang banyak gitu, yang banyak kita bisa karena OPD ini juga kan punya kewenangan, punya program dan seterusnya gitu. Berarti tidak ada tumpang tindih ya?
beda ya. Kalau sejauh ini sih, Nggak ada ya. kalau saya tidak tumpang tindih. Misalnya kita tuh nggak bisa ngeluarin surat, nggak bisa itu sama sekali. Sebatas memberi masukan. Karena memang kita ini tenaga ahli. Karena di kantor gubernur itu kan ada staf ahli, ada tenaga ahli yang punya fungsi berbeda. Gitu. Kalau kita memang membantu dan kita membantu gubernur, tenaga ahli gubernur. Jadi semua muaranya ke gubernur dulu, baru nanti gubernur. Ketika tenaga ahli memberikan masukan ke Pak Gubernur, itu Pak Gubernur langsung terima atau ada diskusi? Diskusi, Pak. Kalau Pak Gubernur ini kan orangnya apa ya? Dia orang itu out of the box. Ya. Jadi cara berpikirnya juga berbeda dengan orang. Makanya sesuatu yang lumrah kalau ada ide-ide beliau yang direspon, tapi karena dia terlalu cepat juga gitu, dan dia itu kalau udah kasih ide satu bisa jadi seminggu depan dia minta lebih cepat gitu loh. Itu Pak Gubernur seperti itu. Kewalahan nggak tenaga ahli itu merespon? Oh sangat, kita sangat. Dan gitu biasanya perintah-perintah Pak Gubernur itu perintah-perintah yang kita tidak sangka gitu, untuk beritahu, untuk diskusi gitu. Luar biasa. Saya banyak belajar dari Pak Gubernur selama jadi tenaga ahli ya. Kenapa saya bilang begitu ya? Kalau ini saya bukan dalam rangka politis dan macam nggak ada sama sekali ya, tapi saya bilang tidak ada kaitannya dengan politis. Nggak ada sama sekali. Cara lepas saja. Lepas saja kita ya. Kalau kita lihat Pak Gubernur ini, dia baru menjabat kurang lebih 2 tahun 8 bulan lah seperti itu. Ya, kalau kita lihat angka-angka di kertas ya, dari hasil pembangunannya itu sesuatu yang apa ya? Wah, ini kayak nggak masuk akal nih Pak Gubernur bisa melakukan dalam waktu 2 tahun, 8 bulan. Kadang-kadang berpikir begitu ya. Ya, misalnya satu, angka kemiskinan. Angka kemiskinan selama 10 tahun bertengker di 13%. Iya. Dia 2 tahun sudah mengurang menjadi 12,0 sekian persen. Itu pun masih ada COVID kemarin pengaruh. Satu. Yang kedua, dia melakukan ini di tengah-tengah 2 bencana besar di negara ini. Yang pertama kita pasca bencana, yang kedua kita COVID. Itu luar biasa itu. Itu yang harus juga dilihat itu. Bahwa Pak Gubernur ada kekurangannya, benar. Karena ini baru 2 tahun 8 manusiawi. Manusiawi itu. Tapi itu ya angka kemiskinan, terobosan dan macam-macam. Saya kira. Nah itu yang memang kita sebagai tenaga ahli ya betul-betul membaca Pak Gubernur itu tidak bisa membaca tekstual, tidak bisa. Kita harus membaca kontekstual gitu loh. Jadi karena Pak Gubernur itu kadang-kadang bahasanya sangat sederhana, tetapi makna dari keinginannya itu luar biasa itulah. Itu yang biasanya sih ada miss ya, biasanya ada miss dari itu seperti itu. Nah, tapi akhir-akhir ini saya justru minta kepada gubernur untuk mengambil posisi yang lebih spesifik, karena saya bilang sama Pak Gubernur, Pak, ini kita diperhadapkan dengan banyak perubahan geopolitik ya. Yang pertama dengan pindahnya IKN itu geopolitik baru akan lahir di wilayah timur ya. Tapi di wilayah timur itu mungkin pengaruhnya lebih dominan itu di Selat Makassar, terus kemudian Laut Cina Selatan dan macam-macam yang kalau kita lihat kan. Terus kemudian konsentrasi politik juga ada pertumbuhan juga, kita akan menjadi site epicentrum growth ya. Kalau Jokowi ngomong Indonesia akan menjadi epicentrum growth global ASEAN, maka lahirnya IKN di Kalimantan ini ya, di Kaltim dan Selat Makassar ini itu akan menjadi site epicentrum growth di Pak Gubernur itu. Wah, itu kita baru ngomong istilah dia sudah macam-macam gitu. Dia harus segera bikin forum pemerintahan Selat Makassar, segera perbesar itu kawasan pangan. Jadi nah, oleh karena itu memang sebenarnya di sisa waktu ini memang perlu ada kalau saya sih perlu ada OPD yang yang frontline. Misalnya pangan itu harus jadi frontline karena
pangan ini menjadi isu global, nasional, dan lokal. Gitu. Jadi memang harus OPD yang terkait dengan isu-isu pangan itu harus diberikan prioritas besar ya untuk menjalankan programnya dan agar bisa memberikan nilai tambah besar bagi petani dan bisa berkontribusi bagi IKN salah satunya misalnya. Terus kemudian isu kelautan dan perikanan Iya. juga seperti itu. Terus kemudian industri gitu seperti itu. Ya, IKN ini kan tidak lama lagi sudah Ya, Pak Agustus ini kan sudah kita dimanfaatkan. upacara di sana. Ya, upacara di sana. Nah, saya mau kepingin tahu dari Pak Rida sejauh mana upaya Sulawesi Tengah untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi IKN ini karena posisi Sulawesi Tengah ini sangat strategis sekali. Kalau Pak Gubernur kan dia melihat IKN itu tidak hanya melihat ada perpindahan administratif sebatas itu ya. Tidak. Jadi dia justru sekarang Pak Gubernur sedang mempersiapkan satu Perpres. Kebetulan Seknek itu sudah membentuk tim kecil ya terdiri dari KSP, staf khusus presiden dan tenaga ahli gubernur ya untuk mempercepat Perpres ini lahir. Perpres itu dulu Perpres yang digagas oleh gubernur hanya untuk Sulawesi Tengah sebagai penyangga IKN. Tetapi oleh Bappenas bilang jangan. Ya, kebetulan leading sektornya untuk Perpres ini adalah Kemenko Perekonomian. Jadi dibilang diperbesar saja, diperlebar, memasukkan Sulbar, Sulsel, dan Sulteng yang akan menjadi pemangku Perpres ini sebagai penyangga IKN yang disebut P2. Saya pernah rilis itu setelah pertemuan itu. Jadi itu sesuatu yang kita tidak pernah membayangkan Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur itu pengen kayak kalau bukan ibu kota DKI Jakarta ini jadi nanti dibahas itu jadi ini gubernur pengen juga sih daerah-daerah kita sebagai penyangga itu dia kayak Jabodetabek begitu loh. Jadi dia tidak boleh terlepas dari dinamika IKN. Dia menjadi bagian dari geopolitik dari IKN itu. Sudah sampai di sana Pak Gubernur. Bahkan dia mau dorong Selat Makassar ya. Jadi ada forum pemerintahan Selat Makassar untuk menyahuti Perpres nomor 2 tentang kawasan Selat Makassar. Jadi begitulah gitu. Tanpa meninggalkan penguatan dan persiapan yang dilakukan daerah di daerah itu. Misalnya ya salah satunya KPN ya, terus kemudian pasca bencana kemarin irigasi itu mungkin dalam waktu dekat ini dia akan ketemu dengan Pak Luhut ya, dengan Pak Prabowo untuk bicarakan soal bagaimana agar irigasi yang sudah diresmikan oleh Presiden itu bisa menstimulasi pertanian ribuan hektar yang ada di Sigi itu kalau bisa segera tumbuh itu. Sawahnya, gumbasa. Sawah itu segera itu, karena potensi sawah dan macam-macam. Seperti itulah yang lebih sederhana dan mudah kita bisa cerna itu. Belum lagi aspek-aspek industri dan seterusnya. Kalau saya lihat sudah ada beberapa infrastruktur yang disiapkan. Ya, kalau saya dengar penjelasan Pak Rida tadi, memang sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pak Gubernur terkait dengan menghadapi IKN ini. Tapi masih banyak juga orang mengkhawatirkan jangan nanti Sulteng hanya jadi penonton. Betul. Ya kan? Nah, untuk agar Sulteng tidak menjadi penonton, kira-kira. Jadi yang pertama yang dipersiapkan oleh gubernur itu dua hal. Yang pertama regulasinya. Jadi regulasi kita itu bukan hanya penyangga sebagai penyangga. Jadi business as usual. Ini sudah jadi penyangga saja karena ada IKN itu jadi penyangga, harus siap jadi penyangga. Tidak, Pak Gubernur tidak begitu saja. Tapi Gubernur meminta ke Presiden untuk mempersiapkan peraturan Presiden tentang keikutsertaan kita atau partisipasi kita atau peran kita sebagai pihak yang menjaga, mensuplai, ikut membangun, mempercepat. Begitu Pak Gubernur sudah sampai ke sana pikirannya. Jadi dengan satu kebijakan, dengan kebijakan itulah Gubernur akan lebih mudah mempersiapkan infrastruktur penunjang
logistik sebagai penunjang, kemudian sumber daya manusia sebagai penunjang dan seterusnya. Oke, sebagai penyangga, kalau kita mengumpamakan Pak Gubernur ini sebagai kapten Pilot lah. iya, pilot untuk 13 kabupaten ya. Ya. Kan ini tidak bisa cuma Sulawesi Tengah saja yang bergerak, Betul. tapi kabupaten-kabupaten juga harus bergerak. Betul. Kalau menurut Pak Rida, apa yang perlu dilakukan oleh kabupaten untuk menopang ide-ide Pak Ya, Gubernur ini? jadi kalau gubernur itu kan dia hadir selain sebagai leading, Iya. ya, dia juga sebagai stimulus. Jadi dia misalnya dia memilah ya, kalau kawasan timur seperti Morowali itu dia betul-betul sudah siapkan bagaimana wilayah itu menjadi kawasan industri yang berkelanjutan. Ya. Seperti itu dia persiapan betul semuanya itu. Termasuk logistik juga dia siapkan di sana. Regulasinya dia siapkan semua. Kabupaten-kabupaten seperti Parigi, Donggala, Poso dan Kota Palu itu juga disetting menjadi wilayah-wilayah yang secara spesifik dapat berpartisipasi dalam berkontribusi secara ekonomi saja, tidak saja secara ekonomi, tapi juga mempersiapkan infrastrukturnya di sana. Itu yang sekarang di misalnya kalau Pak Gubernur sekarang ini bahkan sudah dibangun ya Bangga Lalundu, Bangga Lalundu Fatatu. Jadi Fatatu sudah diusulkan pelabuhan. Donggala itu disiapkan pelabuhan. Jadi Donggala mana Parimo ya, Kasimbar. Kasimbar Tambu. Ya, pelabuhan. Kawasan pangan. Pelabuhan trans di sana itu. Yang paling canggih dari pemikiran gubernur ini ya, dia akan jadikan Sulawesi Tengah itu sebagai hub laut. Karena memang menggeser Sulawesi Selatan sebagai hub ini agak berat sudah, karena itu sudah lebih politis, lebih duluan. Tapi gubernur. Nah, Perpres itu salah satunya akan meminta Sulawesi Tengah menjadi hub. Nah, dengan hub itu, wah, Anda tahu di Selat Makassar berapa per tahun? 36.000 kapal berlabuh. Tapi kita nggak dapat apa-apa sama sekali. Dengan hadirnya IKN bisa akan lebih mobilitasnya lebih tinggi. Gitu. Nah, ini yang disiapkan oleh gubernur. Oleh karena itu semua pesisir Donggala ini juga akan disiapkan semua infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia, pangan, dan macam-macam. Itulah yang dipikirkan gubernur. Gitu. Oke, saya mau tanya soal progres KPN. Saya tahu Bapak banyak berkecimpung di situ. Iya. Itu sudah sejauh mana? Jadi gini, makanya saya meletakkan dulu sedikit ya. Jadi KPN itu adalah program strategis nasional berdasarkan Permen berapa gitu loh, ya. Nah, jadi kita harus bedakan itu. Kan orang sering salah paham. Ada yang namanya proyek strategis nasional, ada yang disebut dengan program strategis nasional. Ya, beda. Proyek strategis nasional itu seperti kawasan industri dan macam-macamnya. Semua food estate itu dia tidak spesialis. Dia dikhususkan tapi satu program. Jadi misal di Merauke, di Sumsel, di Kalimantan, itu adalah program strategi nasional. Disebut sebagai program strategi. Termasuk kawasan pangan Nusantara. Jadi dia program strategi nasional. Karena dia program strategi nasional, dia mendapatkan treatment khusus dari pusat. Misalnya, kalau kita itu dapat air, sudah dibangun sekarang untuk mengairi 200 hektar lahan. Sudah ada pipanya, sudah ada sumurnya. Yang kedua, jalan. Jalan itu kelas 1 jalannya itu. Kalau masuk sampai dalam, kemarin kalau kita masuk sekarang alhamdulillah sudah sampai di dalam, sudah mulus ya. Kalau kita kemarin kira-kira 40 menit, sekarang 15 menit sudah nyampe di dalam. Nah, yang ketiga, bibit, arsin dan semua dibantu. Nah, yang kita persiapkan itu adalah petaninya. Nah,
sekarang di sana sudah 2 kali panen. Tapi saya harus katakan bahwa belum maksimal. Belum maksimal. Belum maksimal. Masalahnya apa, Pak Rida? Nah, jadi begini, ini masalahnya juga kita juga tidak bisa lagi mengatakan ini masalah di petani bukan apa. Kita juga harus sampaikan. Termasuk saya orang yang juga salah. Kenapa? Karena mungkin tidak intens, tidak apa semuanya. Karena memang biar bagaimanapun petani itu butuh treatment. Sebab ini program ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Ini bukan peningkatan produksi dari yang sudah eksis ditingkatkan. Ya. Ini tidak, ini extend, dibuka, mulai baru ya, diberdayakan, ditingkatkan produksinya seperti itu, baru gitu. Nah, petani-petani di sana banyak itu umumnya petani kebun. Jadi kalau kita masuk KPN kelapa semua itu rata-rata itu. Jadi dia harus beradaptasi dengan program baru ini ya. Tapi yang harus kita hormati dari petani antusias semangatnya. Nah, memang kemarin kita udah panen jagung ya. 1 hektar itu hanya dapat ada yang 2 ton, ada yang 4 ton, paling banyak 4 ton lah. Yang seharusnya panennya 7 ton. Nah, itu tidak maksimalnya. Nah, salah satu kendalanya adalah yaitu karena airnya belum belum pasang seluruhnya. Jadi itu juga kendala. Kita bersyukur ini ada tentara membantu. Jadi tentara itu, jadi kita Pak Gubernur buat program Manunggal, tentara petani. Ya. Apa itu? Tentara itu membantu membersihkan lahan. Satu, membersihkan lahan, petani yang menanam. Jadi tentara itu bukan datang mengklaim tanahnya, tidak. Itu tetap milik petani. Jadi 100 hektar yang sudah terbuka sekarang, itu dikhususkan kepada petani. Karena itu hak petani. Sebab sudah ada SK calon penerima lahannya, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, alhamdulillah pemerintah daerah itu membuat sekolah lapang. Ya. Nah, sekolah lapang inilah yang akan mendidik petani. Nah, sekarang skema pengelolaannya itu sudah per kelompok, belum per orang per 1 hektar, belum. Jadi 100 hektar ini kita bagi menjadi kelompok. Jadi di sana ada 400 orang, 100 hektar itu dibagi ke 400. Jadi setiap satu 10 hektar itu dikelola oleh 40 kelompok. Itulah. Nah, jadi ini bukan dinas pertanian leading sektornya? Nah, bukan. Bukan ya? Nah, jadi begini, gubernur itu membuat 2 tim. Ya, jadi karena tidak bisa satu ini aja. Jadi Pak Gubernur itu membuat tim percepatan namanya. Percepatan KPN. Tim percepatan itu diketuai langsung oleh Sekprov. Nanti di sana itu ada divisi, ada yang pemberdayaan petani, ada yang tanah, ada yang agro, ada macam-macam. Ada Cikasda untuk pengairan, ada PU untuk jalan dan seterusnya. Jadi ini kita tetap perhatikan. Tapi memang ada progres, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Itu harus kita akui. Tetapi dia tidak mati, dia jalan. Saya kira juga Presiden pernah menyampaikan hal yang sama bahwa tidak ada food estate itu atau kawasan pangan yang ekstensifikasi itu sekali langsung sukses. Oke, sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan ke Pak Rida, cuma keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita diskusi lagi. Siap, ya. Saya begini berharap kalau bisa teman-teman media selalu memberikan kritik juga karena ini program strategis kita. Saya kira sebelum ditutup mungkin ada pesan terakhir, closing statement. Saya pikir di sisa masa ini saya berharap kita sama-sama bantu Pak Gubernur. Karena saya tahu orang ini sangat tulus membangun daerah ini. Tulus sekali. Saya belum melihat bahwa ada gelagat yang lain dari Pak Gubernur. Jadi saya lihat dia tulus betul-betul mau membangun daerah ini. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Filosofi dari Pak Gubernur itu seperti air.
Air tidak pernah mengalir ke atas, Pak. Dia mengalir ke bawah, Air mengalir ke bawah. mencari. Mencari di mana Iya. itu di situlah yang dia siram. Yang kering dia akan siram. Siap, siap. Itu Pak Gubernur. Oke. Terima kasih. Ya, saya kira banyak hal yang kita bisa petik dari perbincangan kita tadi, meskipun singkat. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa memberi inspirasi buat kita semua. Ya, saya kira cukup sekian. Makasih banyak. Podcast kita hari ini. Lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Gubernur.